Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran daring kita, melanjutkan kegiatan yang kemarin, yaitu pertemuan pertama tema 5 pahlawanku. Apa itu pahlawan menurut kalian? Kemarin kalian katakan ada yang bilang orang yang mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan orang lain. Ada yang bilang seseorang yang melindungi negara. Ada yang bilang seseorang yang cinta kebenaran. Apalagi? Ya, ada lagi yaitu seseorang yang apa? Yang peduli terhadap kepentingan orang lain. Setiap pahlawan pasti memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Macam-macam. Ciri khasnya pemberani yang pasti, pembela kebenaran dan keadilan, dan juga mencintai sesama manusia, sesama muslim. Nah, sikap kalian sebagai seorang siswa, terutama muslim, sikap pahlawan kalian adalah bagaimana? Ya, semampu kalian. Pertama, membuang sampah pada tempatnya, itu pahlawan. Mendoakan temannya yang kesusahan, itu pahlawan. Menolong temannya yang kesusahan, itu pahlawan. Temanmu butuh teh, nah kamu doakan dia, itu pahlawan. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang perjuangan para pahlawan. Insya Allah nanti kedepannya akan ada informasi-informasi penting mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Jangan lupa PR tentang pahlawan ya. Siapa saja 3 orang yang merupakan pahlawan dalam kehidupan kalian. Yang kedua, mengapa mereka kalian jadikan sebagai pahlawan bagi kehidupan kalian. Nah, itu PR-nya ya, jangan lupa dikerjakan. Nanti kita akan pelajari berbagai informasi, tapi sebelumnya informasi itu apa tuh anak-anak? Informasi itu sekarang kita lihat di sini. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kalau kita sudah mempunyai informasi, nanti kita akan bisa mengetahui apa anak-anak, jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada di kepala kita. Nah, kita pusing nih mau nyari informasi tentang pekerjaan yang sangat-sangat bernilai kepahlawanan, yaitu sangat mementingkan kepentingan orang lain. Nah, kita butuh informasi anak-anak. Kita cari satu persatu pekerjaan di daerah sini, misal semampu kita, Pak Dokter, kemudian perawat, Pak Guru, kemudian buruh, ada juga apalagi muadzin. Nah, itu kira-kira mana yang paling berjasa? Mana yang paling berjasa? Itu harus dicari dulu informasinya. Kita harus mencari informasi ke mana-mana. Kira-kira siapa? Itu jawabannya bagaimana? Ya, semuanya berjasa insya Allah ya. Nah, informasi itu didapat dengan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kalimat-kalimat tanya yang baik itu adalah kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya. Contohnya seperti ini. Apa ini adalah kata tanya untuk menunjukkan, menanyakan benda atau peristiwa. Kemudian siapa? Ini untuk menanyakan tokoh di dalam cerita atau di dalam informasi tersebut. Kemudian di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Jelas sekali ya, untuk menanyakan waktu. Nah, 2 kata tanya berikutnya ini 2 kata tanya yang
yang paling sering merupakan inti dari informasi yang kita peroleh. Dua kata tanya ini yang sering digunakan untuk mencari inti dari informasi yang akan kita cari. Mengapa? Mengapa ini untuk menanyakan sebab, akibat, atau mungkin alasannya, sebabnya saja. Kemudian yang bagaimana? Bagaimana ini biasa digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan suatu hal. Jawaban dari informasi tersebut itu nanti bisa tersurat ataupun tersirat. Kalau tersurat itu maksudnya jawabannya sudah ada di informasi itu langsung, di teks itu langsung sudah ada. Tapi kalau yang tersirat, itu harus kita apa? Harus kita simpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Berarti di dalam bacaan itu enggak ada tulisannya. Tapi kita bisa menerjemahkan, kita bisa simpulkan dalam kepala kita. Oh, maksudnya seperti ini, gitu. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang Ustadz punya informasi buat kalian tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, kemudian membedakan warna, melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain sebagai berikut: dapat merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sekarang kita ambil satu-satu sifat-sifatnya. Yang pertama adalah dapat merambat lurus. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Nah, saat karton tersebut digeser dan tidak ada jarak, tidak sejajar maksudnya, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Berarti membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus melewati titik-titik tadi, titik-titik kertas karton tadi atau lubangnya ya. Yang kedua, ini contohnya dulu. Nah, contohnya adalah mercusuar. Dari situ nanti kapal-kapal bisa tahu, oh di sana ada mercusuar. Yang kedua ada lampu kota. Mercusuar yang mana toh? Ini loh. Nah, mercusuar. Kemudian ada lampu kota. Ini menunjukkan ada di sana lokasinya. Selanjutnya yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening, cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang tidak bening kesulitan. Contohnya papan tulis dengan papan tulis sorot senter, itu tidak mungkin cahayanya, kecuali kalau papan yang pertama itu adalah kaca juga misal, itu bisa. Nah, ini contoh, ini ikannya bisa terlihat. Itu karena cahayanya ada di sana. Cahayanya bisa menembus benda bening tersebut. Nah, sekarang kamu lihat rumah-rumah itu di sebelah kanan. Nah, itu cahayanya dari rumah tersebut kelihatan dari luar karena cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Cahaya bisa dipantulkan sehingga bisa terlihat di permukaan cermin. Contohnya adalah kaca spion dan kaca cembung yang buat jalan tikungan itu loh. Yang kiri itu kaca spion, yang kanan itu adalah kaca cembung, cermin cembung. Kok kaca? Cermin cembung yang ada biasanya di jalan-jalan yang tikungannya tajam di daerah atas, dataran atas itu, dataran tinggi.
daerah pegunungan. Nah, itu atau mungkin biasanya di perumahan juga ada yang belokan-belokannya terlalu banyak, kemudian cukup berbahaya, diberi cermin cembung. Yang keempat, dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Kalian bisa coba sendiri kalau ini di rumah. Kalian ambil gelas yang bening, kemudian masukkan pensil kalian atau jari kalian, nanti akan terlihat apa? Dalam air akan terlihat patah dan lebih besar. Nah, ini namanya dibelokkan atau dibiaskan. Contohnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar kolam renang tampak lebih dangkal. Raiso renang dikira dangkal tenan. Nah, masuk ternyata dalam. Nah, ini adalah contoh cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selain sifat-sifat itu tadi, ternyata cahaya juga dapat diuraikan. Nah, berikut adalah penguraian cahaya. Anak-anak, contoh penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terbiak-biak menjadi berbagai warna. Yang awalnya sinar itu cuma kalau kita lihat seperti warna putih keemasan. Nah, itu ketika terkena oleh titik-titik air, maka cahaya tersebut akan terurai warna sebenarnya. Warna sebenarnya apa? Mejiku hibiniu. Nah, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Mejiku hibini niu ya. Nila ungu ya. Nah, contoh dalam praktek di kelas biasanya nanti akan menggunakan kaca prisma. Kalau dulu saat itu menggunakan kaca prisma ketika SMA. Ketika SMA itu pakai kaca prisma. Itu biasa digunakan untuk praktek menguraikan cahaya. Seperti pada gambar ini. Ini adalah contoh cara menguraikan cahaya menggunakan kaca prisma. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari penguraian cahaya. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Kalau kita mainan semprot-semprotan itu, semprot-semprotan yang buat nyemprot mandi ikan burung-burung itu nanti juga biasanya kalau cahaya datang itu akan apa? Kelihatan warna pelanginya, warna cahaya yang teruraikan jadi Mejico hibiniu. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air, percikan air terjun itu tersebut ya. Jadi akan terlihat nanti warnanya, warna Mejico hibiniunya atau warna dari pelangi itu sebetulnya adalah warna cahaya yang diuraikan. Nah, itu tadi adalah informasi yang kalian peroleh. Sekarang kita akan menentukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Nah, sekarang kita mengidentifikasi, menganalisis, mengecek langkah-langkah untuk mengecek informasi dari suatu teks. Yang pertama, perhatikan judulnya. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf. Kata kunci itu kata-kata yang biasanya diulangi, biasanya diulang-ulang kata kunci itu. Atau yang biasanya sering sering dibahas dalam paragraf tersebut. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Ingat, kalimat utama itu adalah kalimat yang apa, anak-anak? Nah, kalimat yang
butuh dijelaskan, yang masih umum. Tapi itu adalah informasi penting dalam teks tersebut. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang tepat untuk menggali informasi, yaitu menggunakan kata-kata tanya. Kemudian sifat-sifat cahaya dan penguraian cahaya. Yang terakhir, langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks. Jadi ketika kita ingin mengetahui informasi dari suatu teks, kita harus memperhatikan judulnya. Kemudian bacalah teks dengan seksama. Kalau baca WA biasanya jangan langsung di scroll, kalau itu grup penting. Tapi di apa anak-anak, kalian baca satu-satu dulu, kalian nanti akan temukan informasi penting. Kalau langsung di scroll, atau kalau kita bacanya cuma set gitu. Kita baca suatu paragraf teks, cuma bacanya sekejap begitu saja, kayak yang kita dapatkan cuma sekejap saja, nggak dapatkan informasi penting. Temukan kata kuncinya. Oh, ini bahas apa toh? Kata kuncinya di sini yang diulang-ulang tentang minyak goreng. Berarti di sini kata kuncinya adalah minyak goreng. Kemudian semua kalimat utama yang kita temukan, kalimat utama biasanya di awal paragraf itu adalah informasi penting. Begitu untuk kegiatan belajar online hari ini, belajar daring hari ini. Tugasnya insya Allah menyusul, kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.